Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefa Laura, NPM 41210044. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas laporan praktikum mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Lahan Kering. Untuk lebih jelas, simak video berikut ini. Berikutnya pembuatan pagar dan tempat duduk. 1. Alat dan bahan. Alat meliputi linggis, parang, gergaji, paku, dan hama. Bahan meliputi kayu papan, bambu, dan kayu tiang. Yang kedua, proses pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, membelah bambu sesuai ukuran. Yang ketiga, menggali lubang yang telah ditentukan. Yang keempat, mengukur ketinggian pagar. Yang kelima, pancangkan tiang utama pada sudut-sudut lokasi. Yang keenam, tandai setiap bagian sudut tanah, ikat tali pada tiang, kemudian tarik melewati setiap tiang. Yang ketujuh, pasang tiang pada lubang dan pastikan ketinggiannya sudah tepat. Yang kedelapan, isi lubang yang tersisa dengan tanah agar kuat tiang tersebut. Yang kesembilan, pasang papan di atas tiang yang telah ditanam. Kedua, pembuatan pupuk organik. Alat dan bahan. Alat meliputi ember, bahan meliputi air cucian beras pertama sebanyak 1 liter selama 2 minggu, gula merah, dan air kelapa. Yang berikutnya proses pembuatannya. Yang pertama, semua bahan dicampurkan dan diaduk rata. Yang kedua, fermentasi selama 1 atau 2 minggu. Lakukan pengadukan setiap hari. Manfaat penggunaan mol air beras bagi pupuk organik. Menyuburkan tanah, menguraikan sampah organik menjadi kompos yang berguna seperti nutrisi atau vitamin bagi tanah agar tetap subur. Berikutnya pembuatan biochar. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu corong dari seng bekas untuk pembakaran sekam dan sekop. Bahan yang digunakan meliputi sekam padi. Proses pembuatannya, yang pertama, cari bahan tahan api seperti besi, seng yang memiliki bentuk silinder dan berukuran kurang lebih 20 liter. Setelah itu, buang salah satu bagian dasar silinder, boleh dasar atau atap. Yang kedua, buat lubang lingkaran dengan diameter 10 cm. Agar proses pembakaran berlangsung sempurna, maka Yang kelima, lapisan keempat, taburkan dedak padi secukupnya, kemudian siram juga dengan mol air beras. Yang keenam, lakukan secara terus-menerus sampai 4 lapisan. Yang ketujuh, tutup dengan seng bekas atau karung agar tidak terkena cahaya matahari. Setelah pembuatan pupuk, tunggu hingga 2-3 hari untuk mencampur pupuk secara merata. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga 2 minggu, seperti pada gambar tersebut. Setelah campur, tutup kembali menggunakan seng atau karung agar tidak terkena cahaya matahari. Ini merupakan gambar pencampuran pupuk kompos. Berikutnya pengemasan pupuk kompos. Setelah bahan-bahan organik seperti dedaunan telah tercampur merata, maka kompos tersebut siap untuk digunakan pada tanaman. Kemudian pupuk tersebut dikemas di dalam karung. Manfaat pupuk kompos biochar bagi tanaman. Yang pertama, menyuburkan tanaman. Yang kedua, meningkatkan dan memulihkan kualitas kesuburan tanah terdegradasi atau lahan kritis. Yang ketiga, meningkatkan daya serap air tanah. Yang keempat, menyediakan unsur hara pada tanah. Yang kelima, membuat tanah menjadi lebih gembur dan tidak keras.
Berikutnya pertanian konservasi. A. Olah lubang. Olah lubang adalah suatu teknologi sederhana di bidang pertanian yang tidak membutuhkan keahlian tertentu dan dapat dikerjakan oleh kita sendiri, di mana lahan yang diolah atau digali membentuk persegi 4 dengan ukuran kedalaman dan luas lubang sesuai dengan ukuran tangan dari ujung jari hingga siku tangan. B. Aplikasi pupuk organik. Setelah olah lubang selesai, pupuk ini diaplikasikan dengan cara disebar di dalam lubang sampai di permukaan tanah. Kemudian, pupuk tersebut ditutup dengan menggunakan karung agar tidak terkena sinar matahari dan tunggu hingga 1 minggu. Berikutnya jenis tanaman yang saya gunakan yaitu mangga. Proses penanamannya yaitu yang pertama, menyiapkan bibit tanaman mangga. 2. Menanam tanaman tersebut pada lubang yang telah diisi dengan pupuk. Yang ketiga, menyiram tanaman tersebut setiap pagi atau 2 hari sekali. Yang berikutnya, pengamanan tanaman dengan membuat pagar individu. Alat dan bahan. Alat meliputi parang, bahan meliputi bambu dan kawat. Proses pembuatannya yang pertama, tanam bambu yang telah dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, lilitkan kawat tersebut pada bambu yang telah ditanam agar pagar tersebut kuat dan tidak mudah jatuh. Inilah hasil penjelasan singkat saya mengenai tugas laporan praktikum. Sekian dan terima kasih.